Kepala SMK Negeri 4 Surakarta, Bu Wening Sukmanawati SPD MPD. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Emi Indaryani MPD. Yang terhormat Ibu Eni Juni Astuti MPD. Yang terhormat Bapak Ibnu Siswanto PhD. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Suyatno. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru SMK Negeri 4 Surakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat ridhonya, siang ini kita dipertemukan dalam rangka pembukaan in-house training kurikulum sekolah penggerak SMK Negeri 4 Surakarta hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Sebelum kita lewati acara demi acara, terlebih dahulu saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Acara berikutnya adalah kebijakan kurikulum, terakhir penutup. Baiklah, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Disilahkan. Cukup? Berikutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK Negeri 4 Surakarta. Kepada yang terhormat Ibu Wening Sukmanawati SPD, sepenuhnya kami persilahkan. Salam. Kami ulangi. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK Negeri 4 Surakarta. Kepada yang terhormat
Ibu Wening Sukmanawati SPD MPD, sepenuhnya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hari ini ya, siang hari ini tadi pas tadi jelas ya, supaya teman-teman bisa mendengarkannya. Ya, saya jelas Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Suratno. Yang saya hormati Bapak DRS Joko Suyatno. Terima kasih untuk kerawuhannya, dan juga yang nanti saya hormati ada ini selaku pendamping bisnis pariwisata dan pendamping dari perguruan tinggi. Selamat datang di kegiatan training di SMK Negeri 4 Surakarta. Terima kasih untuk rawuhnya. Yang pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita diberi kebahagiaan, diberi keselamatan, diberi kesehatan yang insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan kita IHT selama 10 hari. Perlu Pak Ratno dan Pak Joko juga Bapak tim pendamping perlu kita laporkan bahwa kegiatan ini akan diikuti oleh di Negeri 4 Surakarta bagi mengajar kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan kegiatan itu akan meliputi, kita akan bagi menjadi 3 room nanti saat pembelajaran. Room A dengan nama Smart, room B dengan nama Beauty, dan room C kita dengan nama Good Character. Kemudian akan oleh para IN yang kemarin sudah didiklat di komite pembelajaran yang dari yang mereka sudah melaksanakan selama 10 hari juga, dan mereka akan menularkan kepada teman-temannya di sekolah. Kemudian kegiatan sinkronusnya akan dimulai dari jam 13 nanti sampai selesai, dan asinkronusnya akan dimulai juga nanti setelah sinkronus baru asinkronus menggunakan learning management system yang sudah dibuat di sekolah kita. Kemudian saya sampaikan juga Pak, semua guru ini semua ikut Pak. Yang izin hanya 1 orang yaitu Bapak Agus, guru matematika yang dalam keadaan sakit. Ya, semoga Pak Agus segera sembuh. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu guru semuanya, kegiatan ini adalah kegiatan dari rumah. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak perlu ke sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu diharuskan kecuali para IN, ya para IN boleh ke sekolah ketika memberikan materi, ya seperti itu, nggih. Kepada Bapak Ibu peserta tetap bekerja dari rumah dan kegiatan ini bisa dilakukan di rumah saja. Nah nanti hari ini nanti mohon berkenan kepada Bapak Suratna untuk membuka acara IHT yang akan kita selenggarakan selama 10 hari. Semoga nanti acaranya lancar dan tidak ada halangan apapun dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga saya laporkan Bapak, di SMK Negeri 4 Surakarta pembelajaran kita sudah menggunakan pembelajaran dengan kurikulum terbaru yang sudah kita mulai sejak Agustus, di mana bulan Juli kita sudah mengadakan prepare, jadi anak-anak kelas 10 sudah kita kenalkan dengan industri menyapa, proyek karakternya, mereka sudah membuat rencana masa depan 10 tahun, menanam pohon, kemudian membuat diare masa depanku, kemudian membuat doaku masa depanku sudah kita laksanakan. Dan di bulan Agustus ini pembelajaran sudah kita mulai, dengan minggu pertama adalah pembelajaran dengan mata pelajaran normatif adaptif, baik secara sinkronus dan asinkronus. Kemudian di minggu kedua nanti kita akan menggunakan pembelajaran produktif, sudah terlaksana. Bagus-bagus Pak, terima kasih untuk tim SMK Negeri 4, guru-guru yang hebat, semuanya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan capaian dan elemennya. Terima kasih juga Pak Joko atas bimbingannya, sehingga kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran kurikulum dengan paradigma baru.
Dan hari ini minggu ketiga ini adalah pembelajaran dengan kelompok normatif adaptif lagi. Untuk minggu keempat nanti kita akan menggunakan pembelajaran dengan proyek profil pelajar Pancasila yang hari ini pagi tadi kita ada IHT tentang sosialisasi pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila bersama dengan Bu Wayan. Semangat kepada Bapak Ibu tim SMK Negeri 4 Surakarta yang hebat Pak Ratno, ini saya akui jempol memang tim kita Pak. Tanpa ada mereka kita nggak akan bisa bergerak secepat ini. Ya, terima kasih saya ucapkan. Semoga selalu sehat, selalu bahagia selalu, dan tetap bekerja di rumah, jaga jarak dan menggunakan masker selalu. Kemudian untuk anak didik kita, monggo Bapak Ibu tadi sudah dari arahan Pak Ratno, tetap dibimbing mereka. Ya, terima kasih kepada Bu Lutfi dan tim BK, Bu Rupi dan Bu Yanti dan juga wali kelas yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, insya Allah nanti anak-anak yang terkendala HP sudah ada solusinya ya. Nanti di hari Jumat ada beberapa dana gotong royong dari Bapak Ibu kemarin dengan sukarela. Bapak Ibu timnya, terima kasih Bu Tarmi yang sudah mengumpulkan dan Bu Ati. Nah, insya Allah akan kita berikan HP untuk anak-anak. Sifatnya kita pinjamkan, karena kalau kita beri, ada beberapa anak yang HP-nya ini dijual. Nah, makanya kita pinjamkan dulu, rasanya dipinjamkan biar mereka tidak seolah-olah ketika diberi HP langsung dijual. Nah, itu karena ada beberapa anak yang seperti itu. Itu saja dari saya. Selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita melaksanakan IHT kita selama 10 hari. Selamat. Monggo nanti Pak Ratno untuk membuka acara ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kegiatan dimulai kita yel-yel dulu ya. SMK Negeri 4 Surakarta berubah, berbagi, berkolaborasi. Monggo, kita bareng-bareng semuanya dimulai dulu supaya lebih semangat kegiatan hari ini ya. Terima kasih. SMK Negeri 4 Surakarta berubah, berbagi, berkolaborasi. Dilanjutkan Bu Ami. Suaranya yang bagus ya Bu Ami ya, biar terdengar semuanya. Terima kasih. Baik, demikian tadi sambutan Kepala SMK Negeri 4 Surakarta, Ibu Wening Sukmanawati, SPD MPD, yang telah memaparkan kegiatan IHT sekaligus laporan pelaksanaan IHT. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita akan ikuti sambutan Kepala Cabang Dinas 7, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu yang terhormat Bapak Suratno SPD MPD, sepenuhnya kami persilahkan. Yang selanjutnya akan membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Suratno SPD MPD, disilahkan. Terima kasih pada Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ratno, mohon maaf suaranya. Volume bisa ditambah Pak, mohon maaf Pak. Semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Ibu pendana maupun dari perguruan tinggi maupun dari industri, dan Bapak pengawas pembina Bapak Dr. Andes Joko Suwarno. Salam sehat selalu Pak Joko. Semangat untuk selalu sehat Pak Ratno. Alhamdulillah saya senang melihat Pak Joko selalu tersenyum. Imunnya pasti tinggi dan akan segera tes kembali. Kemudian Ibu Kepala Sekolah SMK 4 yang saat ini harus merangkap jabatan dengan Kepala SMK Negeri 5 Surakarta. Kita doakan juga selalu kuat dan Bu Wening pasti bisa. Itu yang berkaitan itu. Sabar Bu, sabar. Pasti nanti pada saatnya yang SMK 5 pasti akan ada penggantinya. Tapi perlu kesabaran penjenengan. Semakin lama pahala penjenengan semakin banyak. Nah, ini kalau ingin pahalanya banyak ya yang lama. Amin Pak, amin. Seperti itu. Dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentu saja juga sudah berpikir mengupayakan agar tidak dalam waktu lama mungkin ada pengisian untuk sekolah-sekolah yang kosong. Kemudian juga Bapak Ibu tim manajemen mulai dari GMR, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Program atau Ketua Kompetensi sekalian, dan seluruh Bapak Ibu guru, dan barangkali juga ada karyawan yang pada saat ini mengikuti acara IHT pada siang hari ini.
Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa bertegur sapa, say hello dengan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya alangkah indahnya kalau kita sudah bisa bersilaturahmi secara luring, tetapi keadaan belum memungkinkan. Maka silaturahmi kita secara daring seperti ini. Mohon izin kepada Bapak Ibu pendamping, secara kebetulan saya pernah menjadi bagian dari kehebatan teman-teman SMK 4. Dan saya tahu persis, meskipun di sana ibu-ibu, tetapi luar biasa kerjanya, luar biasa berjuangnya, daya tahannya, dan sebagainya. Itu saya pada saat ini seperti reuni, bertemu kembali dengan teman-teman lama dari SMK 4. Seandainya tidak khawatir terlalu banyak membuang waktu, saya sebenarnya ingin bertatap muka satu persatu di antara Bapak Ibu. Tetapi karena waktu kita juga terbatas, secara kebetulan hari ini juga saya mengundang rapat MKKS SMA Bapak Ibu jam 1 ini persis. Jadi saya dahulukan untuk ketemu Bapak Ibu di SMK 4 dulu, nanti mungkin saya juga tidak lama matur untuk nanti mengikuti rapat yang di MKKS SMA. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sangat berbahagia melihat Bapak Ibu dalam kondisi sehat. Tentu saja kita mengiringi doa Bapak Ibu yang perjuangannya luar biasa ini, kehebatan lembaga, selalu dikaruniai kesehatan, selalu dikaruniai kekuatan, selalu dikaruniai kesabaran. Selalu dikaruniai kesabaran sehingga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka untuk menghebatkan sekolah. Dan menurut saya juga sudah tepat manakala SMK Negeri 4 ini ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Bapak Ibu sudah merintis dan real bahwa SMK 4 memiliki banyak keunggulan. Di antaranya juga keunggulan-keunggulan dari sisi prestasi siswa maupun sekolahnya. Manakala kita berbicara prestasi siswa dan sekolah, pasti itu sebenarnya ada orang-orang hebat di balik layar. Siapa yang hebat di balik layar? Adalah Bapak Ibu guru yang membimbing anak-anak tersebut. Membimbing anak-anak tersebut mungkin juga tidak hal yang mudah. Menyulap dari, yang dari sesuatu yang, katakanlah, dari lumpur menjadi emas, itu mungkin bukan sesuatu yang mudah. Tapi Bapak Ibu mampu melaksanakan itu. Mampu melaksanakan itu dan hasilnya sudah dibuktikan. Nah, harapan saya pada Bapak Ibu sekalian, jaga terus prestasi itu, tingkatkan, bahkan tingkatkan, dan perbanyak prestasi-prestasi, tidak hanya dari sisi siswa, tetapi dari sisi gurunya, juga dari sisi kelembagaannya, guru karyawan dan kelembagaannya. Dan itu syaratnya untuk bisa mencapai seperti itu, pasti kerja keras. Daya juangnya tinggi. Komitmennya tinggi. Itu persyaratan-persyaratan yang bisa untuk mengarahkan mencapai hal-hal yang menjadi keunggulan. Itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, saya kalau terkait dengan pemberlakuan atau mungkin pelaksanaan kurikulum baru, paradigma baru di SMK Pusat Keunggulan, saya yakin nanti Bapak Ibu pendamping dan Bapak Ibu narasumber itu sangat memahami hal ini. Hanya saja segala sesuatu yang dinyatakan unggul pasti berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau berbeda, pasti Bapak Ibu melakukan sesuatu yang lebih dibandingkan sekolah lain. Yang lebih. Kalau Bapak Ibu nanti berkacanya kepada sekolah lain, maka tidak akan jadi unggul. Oh, yang sekolah itu saja pembelajarannya biasa-biasa saja, ya sama gajinya. Kalau sudah berpikir itu seperti itu, pasti tidak akan mencapai keunggulan itu. Karena yang namanya keunggulan, kehebatan, itu harus dibangun dengan kerja keras. Komitmen penting. Saya paham, meskipun di SMK 4 itu ibu-ibu, gitu, tapi luar biasa.
Saya paham persis karena saya pernah mengalami di situ lama, hampir 3 tahun. Maka Bu Wening sebagai dirijennya, gitu, redaktornya, gitu ya, sebagai pemimpinnya, monggo dimotivasi teman-teman, disemangati terus teman-teman untuk pantang menyerah, untuk tidak boleh lemah semangat, gitu, okay? Untuk maju terus berprestasi, mempertahankan prestasi SMK 4, apalagi juga kalau kita berharap menambah prestasi yang sudah ditorehkan oleh Bapak Ibu selama ini. Bapak Ibu, singkat saja saya matur. Yang pertama saya ingin menyampaikan kebijakan-kebijakan umum dari Provinsi Jawa Tengah. Barangkali ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi perlu saya tandaskan sehingga menjadi kesadaran dan pemahaman bersama. Yang pertama, Bapak Ibu, sampai saat ini PPKM masih diperpanjang. Okay. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita sebagai ASN, sebagai warga dari warga negara yang baik, tentu saja kita menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Segala aturan yang ditetapkan tentu saja sudah melalui kajian, sudah melalui perhitungan yang matang. Maka saya berharap Bapak Ibu melaksanakan dengan kesadaran yang tinggi. Kalau kesadarannya tinggi, pasti nanti akan bertanggung jawab. Pandemi ini akan segera berakhir manakala seluruh orang-orangnya memiliki kesadaran yang sama untuk mencegah penularannya. Cara mencegah penularan tentu saja adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yang disiplin. Semua harus menyadari dimanapun berada. Jadi kalau semuanya sudah menyadari seperti itu, saya yakin insya Allah pandemi akan segera berlalu. Untung saja di Surakarta ini Bapak Ibu guru sudah divaksin. Oke, alhamdulillah. Tidak semua daerah guru karyawannya divaksin. Belum divaksin. Tapi Solo hampir 100% sudah divaksin. Berarti Bapak Ibu yang ada di layar ini karena wajahnya bugar-bugar, berarti imunnya tinggi-tinggi itu. Ini kelihatan kalau Bapak Ibu sudah divaksin. Kecuali kalau ada yang hamil, memang tidak boleh divaksin. Nah, ini bungkus ini senyum-senyum, sudah divaksin belum? Ya Allah, bisa tertawa ini Pak. Kalau belum mungkin baru hamil atau gimana? Nggak ada Pak Ratno, udah expired. Tapi vaksin bukan satu-satunya untuk pencegahan COVID-19. Makanya Bapak Ibu, meskipun sudah divaksin, jangan abai. Berarti prokes tetap dijalankan dengan baik dimanapun berada. Nih, jadi Bapak Ibu guru sudah hampir 100% divaksin. Ini sudah bisa sebagai salah satu prasyarat nanti manakala PTM akan dijalankan. Tapi PTM dijalankan manakala sudah diizinkan dari pihak yang berwenang. Siapa pihak yang berwenang? Tentu saja adalah Gubernur Jawa Tengah, Bapak kita, Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kalau sudah diizinkan melalui surat keputusan yang nanti diterbitkan dari dinas, itu baru kita akan memulai PTM tersebut. Bapak Ibu sekalian, karena PTM belum dijalankan karena masih berbagai pertimbangan gitu, termasuk Bapak Ibu guru meskipun sudah divaksin, vaksinasi siswa baru secara bertahap. Kebetulan kemarin SMK 4 sudah mendapatkan jatah yang cukup banyak, mungkin sudah 100-an siswa ya Bu Wening ya, mungkin 100 lebih plus 10 yang kemarin diikutkan di SMA 3. Dan kebetulan juga kebijakannya baru dalam rangka meningkatkan, menuju penuhi untuk capaian dari prosentase yang sudah divaksin, sehingga akan muncul herd immunity di Kota Surakarta. Memang kemarin sementara didahulukan untuk anak-anak dalam kota. Tapi nanti kebijakannya setelah itu juga akan sama untuk yang anak-anak siswa dari SMA, SMA, SMK, Kota Surakarta, baik negeri maupun swasta. Bapak Ibu sekalian, kalau tentang kebersihan, saya menjamin bahwa SMK 4 mungkin sudah punya tradisi. Bapak Ibu gurunya sudah memiliki karakter yang bersih. Yang bersih, bukan kalau bersih itu bersih kalau makan ya, juga kalau makan
piringnya tidak ada sisanya sama sekali, itu ya bersih. Bersih itu karakter orangnya ya bersih. Melihat sesuatu yang tidak bersih itu risih. Nah ini, kalau melihat yang tidak bersih sudah risih, itu berarti Bapak Ibu berkarakter bersih. Tapi kalau melihat sesuatu yang kotor itu biasa-biasa saja, malah anget, malah melihat kotor kok malah anget itu. Ini berarti kurang baik. Saya tahu di SMK 4 ini teman-teman mungkin sudah memiliki karakter yang seperti itu. Maka setiap masuk ke SMK 4 mesti bersih. Bersih tidak harus mewah, tapi bisa jadi bersih itu indah. Bersih, rapi, indah. Jangan sampai anak-anak tidak masuk belajar di sekolah, kemudian ruang kelasnya kotor, lingkungannya kotor. Gitu. Karena kebersihan ini juga bagian dari bagaimana upaya setiap menginjakkan kaki dan dapat orang itu terkesan bahwa sekolah ini kok luar biasa bersih ya. Mungkin kalau orangnya yang asing belum pernah ke situ, mesti pengen melihat gurunya seperti apa ya. Rupanya gurunya kayak ngopo kok sekolah resek kayak ini. Nah ini kita harapkan seperti itu. Pengen ketemu guru-gurunya, pengen belajar dari guru-gurunya. Kok bisa sekolah kok sebersih ini gitu ya. Enggak mengajar, tugasnya hanya membersihkan. Nah, ya bukan seperti itu gitu ya. Jadi mengajarnya ya jalan hebat, tapi karakter kebersihan juga dijalankan. Bapak Ibu, kultur sekolah itu akan sangat bergantung dari kultur Bapak Ibu gurunya. Gitu ya. Maka Bapak Ibu harus membangun kultur sekolah. Kalau Bapak Ibu ke luar negeri, maaf ya, ke luar negeri, Indonesia dengan Singapura mungkin kultur masyarakat itu sudah sangat berbeda. Cara berlalu lintas saja sudah sangat berbeda. Sudah sangat berbeda. Nah, kita harapkan meskipun di situ berjajar, ada SMK 5, SMK 4, SMK 6, ada SMK 2, tapi orang masuk ke sekian sekolah itu mungkin bisa merasakan, sekolah ini kok lain ya. Sekolah ini kok beda ya. Dibangun bersama, komitmen bersama. Nah, termasuk SMK 4 yang dicanangkan sebagai sekolah pusat keunggulan. Itu nanti juga akan hanya menjadi tulisan di atas kertas, manakala Bapak Ibu tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan itu. Bedanya SMK 4 kalau SMK yang lain apa? Ternyata tidak ada bedanya. Jadi ini sekolah keunggulan, pusat keunggulan. Kok tidak ada bedanya? Maka Bapak Ibu guru harus membuat pembeda. Pembedanya bukan yang negatif, tapi yang positif. Banyak prestasi. Banyak keunggulan yang memang dimiliki oleh sekolah tersebut. Prestasi, kemudian anak-anaknya terserap di industri. Malah kurang-kurang. Nah, saya masih teringat Gurubi. Sejak itu, kalau menyalurkan anak-anak itu mesti kurang. Wah, ini luar biasa. Itu juga prestasi dari sekolah. Anak terserap 100%. Bahkan malah mencari dari sekolah lain karena ada kekurangan. Ini prestasi, Bapak. Ini harus dibangun terus. Kepercayaan masyarakat akan muncul manakala memang sekolah ini mampu memberikan jaminan mutu sesuai dengan keinginan masyarakat. Kalau SMK, jaminan mutunya ya berarti bekerja. Bekerja di tempat yang sesuai. Dan tentu saja kesejahteraannya juga sesuai. Dan sekolah pariwisata sangat sesuai. Meskipun pada era pandemi ini memang ada gejala, hambatan-hambatan. Ada hambatan-hambatan. Contoh perhotelan mungkin ada kendala, kemudian mungkin yang lain juga sama. Karena orang paradigmanya berubah, yang dari luring menjadi daring. Kemudian karena PPKM ini ada pembatasan-pembatasan. Tapi yakinlah bahwa yang namanya pandemi pasti akan berlalu. Cepat atau lambatnya tergantung kita bagaimana mensikapi hal tersebut. Selama kita semuanya bertanggung jawab, pasti akan segera berlalu. Bapak Ibu, yang berikutnya terkait dengan PPKM yang diperpanjang, kebetulan Kota Surakarta itu masuk di level 4. Masuk level 4, Bapak Ibu. Level 4 itu berarti Bapak Ibu bekerja dari rumah. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Wening. Bapak Ibu tidak perlu ke sekolah. Kecuali kalau sekolah membutuhkan sekali pada jenengan. Jenengan harus siap on call, namanya ya. Siap ditelepon. Oke. Tapi jangan sampai malah, oh ini kan WFH.
HP-nya dimatikan saja, kan itu kan. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu berarti Bapak Ibu tidak siap on call. Sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan dinas, Bapak Ibu harus siap untuk hadir ke sekolah, meskipun WFH. Tetapi sekolah juga harus menjamin bahwa harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jangan sampai Bapak Ibu menghadirkan banyak orang, menjadikan kerumunan yang nanti akan menjadikan masalah di sekolah. Ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Satgas COVID sekolah. Nah ini tolong Bapak Ibu, Satgas COVID sekolah jangan dibubarkan. Satgas COVID sekolah ini harus memberikan jaminan manakala sekolah mengadakan kegiatan meskipun mungkin tidak banyak orang. Ini yang menjamin bahwa protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Jadi ada yang bertanggung jawab meskipun di lingkup sekolah. Sehingga semuanya nanti aman dan nyaman. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu manakala ada guru atau karyawan atau personel dari sekolah yang memiliki gejala-gejala mungkin kurang enak badan, panas dingin, greges-greges gitu ya, flu dan sebagainya. Mungkin ini disarankan lebih baik untuk istirahat di rumah. Meskipun ada hal yang sangat urgent di sekolah mungkin bisa digantikan atau diwakilkan pada yang lain. Jadi agar kita menyadari manakala ada hal yang mungkin sinyal-sinyal kurang sehat di badan, itu istirahat. Bapak Ibu, sekolah juga harus bersiap untuk melaksanakan PTM, manakala sewaktu-waktu kondisi sudah memungkinkan dan sudah diizinkan. Maka prasyarat PTM itu harus dipenuhi oleh sekolah Bapak Ibu. Harus dipenuhi. Saya tidak tahu persis kemarin sekolah ini ditunjuk sebagai uji coba piloting untuk Bu Weneng ya, untuk uji coba PTM ya. Pak, nggih Pak, sudah Pak, iya, sudah selesai. Sekolah ini saya yakin sudah siap, segala fasilitas yang disiapkan. Tidak Sudah, sekedar Pak. fasilitas, sekali lagi yang tidak kalah penting adalah kesadaran yang tinggi dari Bapak Ibu guru. Bagaimana kan misalkan suatu saat nanti sudah dijalankan. Dan saya yakin bahwa tidak mungkin PTM penuh. Untuk menuju PTM penuh ini butuh waktu yang panjang dan secara bertahap. Pasti nanti paling blended learning. Blended learning ini saja yang luringnya mungkin hanya terbatas sedikit. Secara bertahap akan ditambah terus. Blended learning. Jadi Bapak Ibu berarti masih tetap menyiapkan pembelajaran PJJ maupun pembelajaran yang dilaksanakan dengan paradigma baru, era new normal. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya lagi KBM. Berarti secara otomatis KBM harus luring. Oh, luring. Daring, Bapak Ibu saya ralat. KBM harus daring. Lalu yang jadi pertanyaan kan, anak-anak kita kan SMK, Pak. Masa luring terus, daring terus gitu. Iya, Bapak Ibu saat ini kita belum berani menggaransi bahwa kalau nanti anak-anak itu praktek di sekolah, siapa yang mau bertanggung jawab kalau nanti terjadi klaster penularan di sekolah. Belum lama ini saya ditelepon dari pihak lain yang menyampaikan bahwa ada sekolah yang, maaf ya, ada sekolah tidak saya sebutkan, yang ternyata secara diam-diam memasukkan anak ke sekolah. Delalah terjadi klaster di sekolah itu. Ada sekian anak, puluhan anak diisolasi di pusat isolasi. Dan ini ternyata jadi masalah. Jadi Bapak Ibu, kita belum berani menggaransi bahwa kalau nanti anak-anak masuk pembelajaran itu tidak terjadi sesuatu. Karena kita juga tidak bisa mengamati secara langsung. Bapak Ibu, COVID ini karena barang yang tidak kelihatan, meskipun ada tapi tidak kelihatan. Kita tidak ngerti sumber virus itu dari mana. Kelihatannya di sekolah semuanya sehat, tapi mungkin dari rumah mereka membawa virus. Kalau semuanya sehat tidak masalah, tapi kalau kita pas imun turun, itu pasti akan berisiko kepada kita. Makanya memang harus ekstra hati-hati. Negara memberanikan diri dengan segala risikonya untuk PPKM itu karena memang demi keselamatan dan kesehatan rakyatnya. Jadi ini juga sama kita jalankan di sekolah. Bapak Ibu, yang terakhir, kita sudah mengalami pandemi ini mulai dari pertengahan Maret 2020. Saya masih ingat sekali.
tanggal 16 itu ujian nasional, Maret, tanggal 15, 14 itu dinyatakan kondisi luar biasa. Sehingga ujian nasional ditunda, bahkan dibatalkan. Pertengahan Maret. Berarti pertengahan Maret tahun ini sudah 1 tahun. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti kita sudah hampir 1,5 tahun mengalami pandemi. Dan kita merubah paradigma mengajar langsung di depan kelas menjadi mengajar langsung tapi di depan medsos. Entah HP, laptop, atau perangkat yang lain. Jadi kalau dilihat orang itu sekarang orang bicara sendiri itu sudah biasa. Karena dia bicaranya di depan kamera HP atau di depan kamera laptop dan sebagainya. Contoh seperti ini kalau dilihat orang, kalau waktu dulu tidak terbiasa mungkin dikira saya itu ngomong dengan siapa kan. Tapi ternyata saya ini ngomong dengan banyak orang yang di depan saya meskipun ini secara virtual. Jadi harapan saya kebiasaan baru ini memang harus menjadi kesadaran, menjadi adaptasi dari Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kalau waktu awal-awal itu hanya berpikir bagaimana menyelamatkan anak mana-mana, maka isinya hanya motivasi, mungkin konten isinya belum begitu tinggi. Kalau sekarang sudah dituntut, kita sudah bicara tentang mutu pembelajaran. Meskipun ada beberapa hal pembelajaran yang tidak bisa kita laksanakan, katakanlah pembelajaran karakter, pembelajaran praktek, itu belum kita bisa jalankan, tetapi kita tetap mempertahankan mutu pembelajaran. Ini penting Bapak Ibu, sehingga kita harus punya inovasi, punya kreasi, mengelaborasi berbagai hal, sehingga ini dikemas menjadi pembelajaran yang bermutu. Tidak hanya sekedar bermutu, tetapi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, ini yang sulit. Ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan itu kehadiran Bapak Ibu ini ditunggu oleh anak-anak. Jadi, wah hari ini jadwalnya pelajaran A. Wah, ini sudah menunggu-nunggu sejak setengah jam yang lalu. Anak senang banget, nanti pasti ada sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi yang menyenangkan itu bukan yang dagel gitu ya. Nek mau dagel diundang ke pelawak gitu. Disetel ke napa niku diputarkan video dagelan itu anak senang. Tapi pembelajaran yang membuat anak-anak itu hatinya senang. Mengeksplor pelajaran itu senang gitu. Tidak ada merasa terpaksa, tidak merasa ada tekanan dari pihak manapun. Anak senang sehingga waktunya malah kurang. Nah, beda lagi kalau nanti sekolah Bapak Ibu ini dinyatakan sebagai sekolah ramah anak. Nah, ini lebih lagi tidak sekedar menyenangkan, tetapi memang di situ bebas membuli. Ya, bukan bebas membuli, tidak boleh ada bulian di situ. Jadi kadang-kadang kan kita bahasa guru kita jengkel gitu, ya. Kalau sudah jengkel diberitahu sekian kali tidak mudeng-mudeng. Dikandani peng telu ra mudeng, gurune semeh judeg. Nah, gitu ya. Keempatnya, kelimanya gurune wis ngegas. Ngegas istilah itu. Sudah mulai marah gitu. Nah, ini tidak boleh. Apalagi nanti kalau sekolah ramah anak itu tidak boleh seperti itu. Guru manakala memberitahu pada anak kok sulit menerima. Yang introspeksi gurunya. Cara saya mana ya yang kurang pas ya? Gitu. Bukan terus membuli anak. Bocah dikandani kantek lambene entek ora mudeng-mudeng. Kalau ini kan seperti ini berarti anak yang disalahkan. Tapi kalau anak sekian anak, 36 anak diajar, kemudian diberitahukan lewat entah PJJ atau apa gitu ya. Ternyata setelah dievaluasi baru separuh yang menguasai. Berarti kita harus melihat mungkin metode saya yang keliru. Ya. Mungkin cara menyampaikan saya yang keliru, mungkin materi saya yang kurang menarik bagi anak. Nah, sudah introspeksi. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu dengan introspeksi ini, pembelajaran berikutnya jadi lebih menarik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, hal yang saya sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa hal, tapi mungkin tidak bijaksana. Saya harus matur banyak pada Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih atas waktunya, undangan kepada saya untuk bertemu Bapak Ibu sekalian. Pada saatnya nanti kalau sudah tidak pandemi, tentu saja kita ingin
bersilaturahmi secara luring. Tapi kita masih menunggu sampai situasi benar-benar memungkinkan. Seizin dari Bapak Ibu sekalian, seizin dari Bapak Ibu pendamping, Bapak pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, panitia penyelenggara, dan Bapak Ibu guru dan karyawan peserta dari kegiatan IHT ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan IHT dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Kepala Cabang Dinas Wilayah 7, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih kepada Bapak Suratno SPD MPD yang telah memberikan motivasi, dukungan kepada guru-guru SMK Negeri 4 Surakarta sebagai sekolah pusat keunggulan. Terima kasih Bapak Suratno SPD MPD. Saya mohon izin untuk live ya Bu ya, karena saya bergabung ke rapat Ya Pak. PKS. Terima kasih Pak Baik Rano. Pak, sampai ketemu Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Rano. Terima kasih Pak Ratno. Terima kasih Pak. Dereakan Pak Suratno. Ye. Ibu Bapak yang kami hormati, kita akan memasuki acara selanjutnya adalah pengarahan pendamping teknis pelaksanaan IHT dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis, dan Pariwisata. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Emi Indaryani MPD, sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Ibu Emi. Ibu Emi, dipersilahkan. Mohon maaf Ibu, mikrofonnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kawan-kawan yang tidak sepaham seiman dengan saya. Terima kasih kesempatan siang ini kita masih diberi keleluasaan kesehatan untuk bertemu dalam konteks pembukaan in-house training SMK 4 Negeri Surakarta. Saya juga baru tahu ternyata Bu Wening itu double job. Amat sukses, mudah-mudahan kuat sehat ya Bu Wening ya. Amin, amin Ibu. Nggih. Dan saya salut di sini dalam kesibukan Bu Wening, teman-teman tim SMK luar biasa. Informasi yang nyampe langsung ditangkap dan dikunyah habis nih. Oke, jadi ini saya ingin memulai dengan kegiatan IHT ini. Dengan pertama-tama lebih dahulu, saya mencoba mereview yang sudah saya dengar dan sempat saya saksikan dalam 2 termin kegiatan pembelajaran, dan kemarin kita mengikuti kegiatan sosialisasi. Kemudian pagi tadi saya sempat bergabung dalam kegiatan untuk konteks pemahaman pendalaman tentang P3, profil pelajar Pancasila. Sehingga saya tadi begitu selesai dengan Ibu Wayan, buru-buru saya edit PPT saya. Karena untuk menyesuaikan ritme kerja kita bersama dalam orientasi IHT. Jadi mohon izin saya share informasi yang kemungkinan mudah-mudahan dipahami kawan-kawan dan disepakati, karena ini adalah kinerja kawan-kawan. Dalam konteks ini saya di sini hanya menuliskan apa yang teman-teman akan lakukan dan yang sudah dilakukan,
Kemudian saya menyampaikan untuk dikaji bersama. Kalau kurang match, mari kita perbaiki. Tujuan kita adalah output dari kegiatan IHT bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan kawan-kawan dan juga sesuai dari tuntutan kebijakan outputnya. Mari kita lihat sama-sama screen ini. Mohon izin, Ibu Wening. Bu. Mudah-mudahan sudah nampak ya Ibu-ibu semua. Sudah, Bu. Oke. Sampun, Jadi Bu. Sampun. Saya matur suwun. Ini perkiraan saya tadi sesuai dengan observasi kegiatan 3 kali termin saya mengikuti daring dengan teman-teman SMK. Dan juga sempat saya mengkaji beberapa informasi yang sempat saya terima. Jadi teknis dan strategi IHT di sini, kita mengacu tetap pada aturan atau kebijakan yang ada di pusat. Dan ini saya sudah lihat sesuai materi IHT kawan-kawan yang direncanakan untuk kegiatan 10 hari ke depan. Ini sudah sesuai sehingga saya tidak perlu merubah dan memperbaiki apapun karena memang sudah sesuai rambu-rambu materi yang harus dikaji bersama dalam proses IHT. Jadi kita langsung masuk di sini. Seperti di awal saya sampaikan bahwa kegiatan IHT ini menggunakan prinsip-prinsip TQM. Yaitu Total Quality Management yang kita laksanakan di sini menggunakan plan, do, check, dan action. Setelah action ternyata ada revisi, plan lagi. Jadi circle-nya, perputarannya adalah plan, do, check, dan action. Startnya dari mana? Bisa mulai dari plan dulu, bisa dari do-nya dulu, dari check-nya pun, atau dari action-nya. Nah, kalau IHT di beberapa sekolah yang lain, kita mulai dari plan lebih dahulu. Karena mereka masih zero untuk start. Sementara saya melihat aktivitas dari teman-teman, mohon kalau nanti ada salah dalam proses saya observasi dan mengkaji kegiatan during beberapa kali, kita bersama-sama. Cuma berdasarkan observasi saya, teman-teman sudah langsung melangkah pada do. Nah, doing di sini, teman-teman sudah melakukan proses penerapan pembelajaran paradigma baru. Nah, paradigma baru teman-teman ini sejauh mana keterlaksanaannya, nanti kita bersama-sama kita analisis dokumen yang ada pada kawan-kawan. Saya yakin teman-teman dalam during dan luringnya ada dokumen. Nah, mari kita diawali dengan studi dokumen. Dokumen di sini nanti kita kaji bersama terkait dengan tuntutan dari perencanaan PIP yang ditentukan di dalam rambu-rambu IHT yang kawan-kawan tim IN sudah menerima. Kemudian teman-teman terkait dengan LMS-nya, apakah hal-hal yang tertuang di LMS sudah sesuai ketentuan? Ini ada tim LMS, saya yakin ada timnya. Kemudian dilakukan
bagaimana terkait dengan cost-nya, kembali lagi ini keterlibatan teman-teman. Saya tahu teman-teman ada teman MGMP di jurusan sudah mengembangkan dan mencoba menyusun cost. Nah, bagaimana implementasinya pada level E, apakah sudah sesuai atau belum? Jadi ini kita melaksanakan cek, itu adalah kesesuaian, relevansi dari yang kawan-kawan sudah susun, kawan-kawan perbuat dalam proses pembelajaran kepada anak didik, terkait dengan rambu-rambu kebijakan PIP yang ditentukan oleh PSMK atau Direktorat SMK yang sudah disepakati oleh teman-teman untuk dilaksanakan dan diimplementasikan. Nah, ini adalah proses berikutnya, maka melaksanakan evaluasi semua itu. Ada berapa persen yang terlaksana dan sesuai? Adakah yang belum? Nah, yang belum itu tindak lanjutnya kita buat perencanaan perbaikan. Sebaliknya kalau sudah terlaksana baik, kita mantapkan, kita kasih bold, tinggal diperdalam. Ini menjadi acuan teman-teman untuk perbaikan atau lanjut. Ini yang secara umum general dilaksanakan, cuma di mana mulainya dari plan, do, check, atau in action. Ya, oke. Jadi ini terkait persiapan IHT yang memang teman-teman dokumennya saya harapkan sudah ada. Ada analisis Ali dan Ale, internal dan eksternal, saya yakin ini sudah ada. Cuma kebetulan saja saya belum melihat dokumennya. Karakteristik SMK itu kita acuannya adalah analisis Ali dan Ale, internal dan eksternal sekolah untuk menjadi unggulan di mana bagian yang bisa memiliki posisi keunggulan. Saya yakin ini sudah dilakukan sehingga memiliki tuntutan mana yang sesuai dengan akan diangkat sebagai unggulan. Terbukti muncul kebijakan dari Direktorat PSMK bahwa sekolah SMK 4 ini menjadi salah satu SMK PK. Lanjutnya, setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga keunggulan-keunggulan setiap sekolah tidak akan sama. Dengan demikian, proses pendekatan dalam kita melaksanakan pengembangan cost dan kita menentukan keunggulannya, teknis dan strategi pasti akan berbeda. Makanya secara saintifik ini disebut dengan case study atau studi kasus. Kalau kawan-kawan ingin melaksanakan practice-nya, kegiatan IHT ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu penelitian yang akan memenuhi untuk diangkat sebagai best practice. Karena case study ini spesifik hanya di sekolah ori, benar ide yang ori, data yang ori sama sekolah yang lain. Ini masukan dari saya pribadi yang dengan pengangkatan sebagai brand, saya mengalami tular. Ini saya mendengar tadi informasi Pak Suratno jadi semakin semangat. Saya yakin pengalaman rahasianya apa. Oke, kita lanjut. Kolaborasi. Di sini kolaborasi adalah seluruh tim. Baik guru subsadi, bidang studi atau guru studi umum. Dalam arti kata, di sini adalah sudah keterlibatan berbagai unsur yang kita statusnya kita sebut SMK. Jadi kawan-kawan di sini semua bekerja sama untuk mewujudkan indikator-indikator SMK PK tadi terwujud.
Jadi masing-masing pasti memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakannya sebaik mungkin sehingga indikator tersebut akan tercapai. Teknisnya bagaimana? Dengan cara kolaborasi tadi, Ibu Wening sudah berinisiatif membagi kawan-kawan dalam 3 grup ya. Dengan kata lain, setiap grup itu memiliki tugas dan masing-masing untuk mengembangkan kosnya, relevansi dengan ahli-ahli yang ada di sekolah, kemudian mengembangkan bagaimana proses implementasi dalam pembelajaran yang mengaitkan dengan paradigma baru, di mana di dalamnya kawan-kawannya yang sebelumnya sudah paham model-model PJBL di antaranya, bagaimana implementasi PJBL-nya, kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur yang akan dikembangkan. Tadi pagi baru dengar dari Bu Wayan teman-teman, pemilihan tema, tolong dibedakan antara PJBL yang terkait substansi unit atau tema pembelajaran dengan proyek yang sifatnya proyek P3, dalaman P, profil pelajar Pancasila tadi yang sampaikan pagi-pagi belum hilang ya, masih hangat ya. Nah itu ada 2 hal yang berbeda. Namun teman-teman ini memerlukan dukungan dari semua unsur. Makanya di sini kolaborasi dalam proses PBM yang sifatnya substansi tadi proyek dengan proyek PJBL, proyek pembelajaran berbasis proyek, dan satu lagi adalah terkait dengan P3 itu terkait adalah program dalam 1 tahun yang tadi Bu Wayan memberi semangat kawan-kawan. Saya yakin Bu Wayan berani menyatakan bisa 7 tema 1 tahun itu karena sudah sangat mengenal teman-teman ya, dibandingkan saya yang saya sudah lebih kurang 10 tahun off dari P4TK Bispar, sehingga saya kembali masuk Bispar menjadi orang baru lagi. Ya, saya disimpan di tim research di kementerian, jadi begitu saya kembali belajar kembali gitu. Nah, tapi dengan kata lain, istilahnya apapun yang teman-teman kerjakan bukan menjadi tanggung jawab satu program atau program keahlian atau guru pribadi, ini adalah tanggung jawab SMK 4 untuk mewujudkan keberhasilan program keunggulan SMK ini. Dengan teknis apa yang kita bisa lakukan? Ya, sering-sering melakukan focus group discussion. Teknisnya bagaimana? Bisa secara coach satu orang ke seorang lain, bisa melakukan grup discussion-nya, bisa melakukan secara totality Zoom atau webinar secara umum kepada seluruh guru. Jadi banyak variasinya, sementara belum ada kebijakan luring. Nah, tapi tadi Ibu Pimpinan menyatakan bahwa memungkinkan terjadi luring apabila ada hal-hal yang urgent. Saya yakin kalaupun luring dilaksanakan, Ibu Kepala Sekolah sudah menentukan kebijakan protokoler kesehatannya pasti. Jadi tidak semuanya harus hadir. Perwakilan mungkin, jadi diatur komposisinya bagaimana untuk tetap terlaksana luring, namun tidak meninggalkan prosedur dari kesehatan yang sudah ditentukan. Itu kaitannya dengan IHT yang akan segera kita laksanakan. Nah, prosedur yang kita lakukan tadi, sempat saya uraikan, kita baik pendekatan studi kasus, jadi pertama lakukan analisis dokumen teman-teman yang sudah dibuat, bagaimana proses analisisnya, dilaksanakan per grup MGMP atau per kelas tadi yang sudah dibuat oleh Ibu Kepala. Nah, kemudian hasil analisis dipresentasikan dalam forum grup masing-masing, lakukan pengecekan, implementasi, korelasi, relevansi dengan tuntutan dokumen yang harus ada untuk SMKPK. Ternyata ada kekurangan, tinggal dikasih dot-dot apa yang belum ada. Sudah ada, tapi belum sempurna, lakukan perbaikannya.
kasih catatan-catatan perbaikan, kemudian buatlah perencanaan baru sebagai hasil perbaikan, hasil pengecekan. Kemudian kita masuk pada siklus berikutnya. Yang namanya studi kasus itu kasus satu, kesempurnaannya di mana, kurangnya di mana. Implementasi pada kasus yang kedua, supaya jangan terjadi kesalahan yang sama pada ya kegiatan kasus satu. Sehingga itu kita akan bergulir. Ini teman-teman bisa melaporkan kasus satu itu sebagai apa istilahnya, laporan studi kasus satu sudah memenuhi angka kredit. Teman-teman melaksanakan kasus 1, 2, 3 sampai 1 semester itu sudah menjadi rangkaian studi kasus. Ya. Nah, ini ya kegiatan-kegiatan ini silahkan laksanakan. Bisa dilaksanakan sebagai tim atau sebagai individual. Kalau individual otomatis skopnya, ruang lingkupnya lebih kecil, spesifik pada substansi teman-teman yang dimiliki. Ya, oke. Tujuan saya ini jadi menyampaikan kegiatan kinerja kawan-kawan yang menjadi tugas proses teman-teman, sekaligus pengembangan profesi diri sebagai guru, sebagai bagian dari seorang yang wajib melaksanakan research atau profesional pengembangan profesinya pada bidang sains. Nah, kita masuk pada spesifik SMK Solo. Ya, di sini PDCA yang kita lakukan tadi, kita pendekatan dimulai pada DU yang sudah kawan-kawan lakukan, dan 3 grup yang sudah ditentukan tadi, grup SMART, grup Beauty, dan satu lagi grup karakter ya Bu ya. Jadi ada 3 grup, silakan nanti dilaksanakan sesuai substansi masing-masing untuk dilangsungkan analisis. Nah, kemudian kegiatan kita ini semuanya terekam melalui LMS. Tim LMS sendiri melaksanakan analisis dan evaluasi diri keterlaksanaan LMS. Adakah gangguan, adakah kendala-kendala? Nah, ini merupakan bagian dari proses peningkatan mutu dari teman-teman LMS sendiri. Ya. Dan kemudian kita tadi saya sampaikan harus dilaksanakan action-nya, perbaikannya, dan plan untuk berikutnya. Baru kemudian kita membuat laporan. Laporan tadi yang saya sampaikan bisa dilaporkan dalam berbagai bentuk, diantaranya bisa bentuk research kecil yang kita sebut dengan studi kasus. Tapi secara umum kepada Direktorat PSMK dan kaitannya dengan kegiatan IHT ada laporan utuh yang tiap saat harus dilampirkan pula dokumen-dokumen terkait laporan. Just remind, laporan diharapkan 2 minggu paling lambat setelah kegiatan IHT sudah harus diserahkan. Laporan terdiri 3 item ya. Laporan pembukaan, jadi hari ini ada kegiatan pembukaan, mudah-mudahan nanti malam dan besok bisa diselesaikan kegiatan, jadi merupakan laporan pertama. Kemudian laporan kedua setelah 10 hari, karena merupakan laporan proses kegiatan IHT selama 10 hari. Itu laporan kedua. Dan laporan ketiga itu adalah setelah Bapak dan Ibu menghasilkan kegiatan tahap 2. Teman-teman melaksanakan sinkronisasi dengan IDUKA atau industri partner. Nah, setelah selesai sinkronisasi itu baru upload lagi yang ketiga. Jadi ada 3 laporan yang harus dikirimkan melalui SIM PKB Ibu Kepala Sekolah. Ini kira-kira layoutnya, tapi ini layout baru prediksi saya dari petunjuk panduan. Teman-teman kalau tidak sesuai boleh disempurnakan, boleh ditata ulang. Ya, ini baru dari pemikiran saya bahwa bagian pertama itu terdiri kata pengantar dan daftar isi, ini sesuai isinya. Tapi orientasi bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, ada dasar hukum, ada tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan.
Ini kemudian dilanjutkan pada in the prosesnya pada bab 2. Bab 2 berisi waktu, tempat kegiatan, rencana di sini tadi ada jadwal kegiatan, ada rencana anggaran, dan ada teknik pendekatan penyelenggaraan IHT, yaitu dilaksanakan dengan training ya Bu ya, dengan training secara daring. Nah di situ secara teknis di dalamnya Bapak Ibu bisa uraikan nanti sesuai kinerja dalam proses 10 hari IHT. Kalau program tadi sesuai jadwal, saya sudah melihat programnya, tinggal disesuaikan. Yang terakhir, yang berikutnya yang memungkinkan ini adalah kendala dan solusi. Saya yakin namanya daring, kendala pasti akan ada. Tadi aja kita sulit masuk, ada faktor-faktor, ada angin-angin ribut sehingga tidak bisa mendapatkan sinyal. Maka kendala ini dan bagaimana solusinya. Oke. Dan berikutnya adalah dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi, mohon maaf Ibu-ibu, kegiatan setiap hari presensi harus didokumentasikan. Setiap kali pembukaan meeting kegiatan kita melaksanakan daring, juga ada dokumentasinya. Di awal, di pertengahan, dan di akhir. Minimal 3 foto bersama atau 3 item yang layak untuk didokumentasikan sebagai laporan. Lebih bagus. Itu dokumentasi dari aktivitas kegiatan daring. Kemudian ada dokumentasi terkait dengan proses penyusunan yang dilaksanakan secara breakout dari teman-teman, kan ada 3 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok ada dokumentasinya. Jadi ada dokumentasi secara kelas bersama dan ada dokumentasi yang sifatnya parsial sesuai kelas-kelasnya. Iya. Oke, masuk bagian penutup. Di bagian penutup ini tidak terlalu sulit kawan-kawan. Tinggal kesimpulan kegiatan IHT bisa terlaksana, sejauh mana keterlaksanaan, dan kendala yang tidak mampu diselesaikan di luar kemampuan SMK apa saja, mungkin itu bisa menjadi catatan untuk disampaikan kepada pihak. Lampiran di sini ada biasanya ada lampiran terkait lampiran kegiatan makan tryout. Bahan, mohon maaf teman-teman, ini kalau susun harus dilampirkan susunan panitia IHT, kemudian tim LMS-nya, dan tim untuk pelaksana profil pelajar Pancasila, kemudian daftar industri mitra, kemudian dukungan stakeholder, seperti tadi kehadiran Pak Suratno itu merupakan salah satu faktor dukungan stakeholder. Nah ini mohon nanti dibuktikan dengan dokumentasi digital yang ada, tadi beliau menyampaikan sambutan untuk pembukaan, sehingga teman-teman bisa
melengkapi lampiran ini dengan lengkap. Oke, ini teknik strategi kemarin sudah saya sampaikan. Intinya ada sinkronus dan asinkronus kegiatan IHT. Minimal, ini tugas dari saya, minimal saya harus ikut kehadiran minimal 2 kali. Lebih dari 2 kali lebih bagus dalam sinkronusnya. Nah, tekniknya relatif. Nah, ini kita tekniknya teknik training ya hari ini. Ya, itu kaitan dengan teknis untuk pelaksanaan HT yang akan kita lakukan bersama. Sekali lagi, saya mohon maaf dokumen-dokumen terkait yang sudah teman-teman laksanakan. Baik berupa draft dari kosnya atau mungkin orientasi draft ke beberapa itu mungkin kita perlu melihat bersama. Boleh saya nanti dikirimkan sehingga saya bisa mempelajarinya, sehingga nanti pada pertemuan kegiatannya saya sudah memiliki bahan yang bisa menjadi kita bersama. Ya, demikian Ibu Ning dan Ibu Bapak semuanya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, monggo. Baik, Ibu Bapak, Ibu Emi memberikan kesempatan untuk membuka pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand. Saat ini buat laporan ya? Oh, tidak ada yang raise hand? Baik, kalau tidak ada, monggo lanjut pada acara selanjutnya, Ibu. Baik, demikian tadi sambutan sekaligus pengarahan teknis pelaksanaan IHT. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Emi Indaryani, MPD. Terima kasih Ibu Emi. Ibu Bapak Guru yang kami hormati, kita akan memasuki acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus perkenalan pendamping IHT. Yang pertama, kesempatan akan kami berikan kepada yang terhormat Ibu Eni Juni Astuti, SPD MPD. Kepada Ibu Eni, sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Ibu Eni. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatannya sehingga kita dapat berkumpul bersama melalui daring pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Surakarta, Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 4 Surakarta, serta Bapak dan Ibu yang tergabung dalam acara pembukaan IHT pada saat ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Eni Juni Astuti, dan nanti akan bersama Bapak Ibnu Siswanto yang mendapatkan mandat untuk membersamai Bapak Ibu di SMK Negeri 4 Surakarta ini. Seperti yang sudah disampaikan mungkin melalui launching dari SMK PK Pusat Keunggulan, bahwa nanti untuk para pendamping menika mendapatkan kesempatan untuk visit ya Ibu, visit ke SMK Negeri 4. Per masing-masing dari visit tersebut nantinya satu pendamping itu 1 kali 1 bulan Bu. Berarti kalau di sini itu ada 2 pendamping, berarti 1 bulannya nanti bisa 2 kali kesempatan untuk visit. Nah, dilakukan visit tersebut. Nah, nanti untuk waktunya karena berhubung saat ini juga masih PPKM,
pembatasan terkait dengan adanya COVID seperti ini nanti bisa dijadwalkan, nanti sudah kita sesuaikan. Nah, untuk jadwalnya. Terus selanjutnya terkait dengan pendampingan tersebut tentunya nanti kita membutuhkan sebuah komunikasi. Nah, komunikasi yang bisa kita lakukan untuk pendampingan ini mungkin nanti bisa melalui telepon, bisa melalui WA, juga bisa melalui Google Meet maupun Zoom. Okay. Untuk WA mungkin saya mohon nanti dibuat WA khusus untuk tim dari SMK Negeri 4 Surakarta Moniko. Okay. Selanjutnya melalui perkenalan hari ini, saya dan Pak Ibnu mungkin nanti akan menyampaikan juga memiliki harapan bahwa dengan adanya kegiatan implementasi SMK Pusat Keunggulan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dan semoga berjalan dengan lancar dan semangat untuk mungkin yang sebagian besar dari SMK Negeri 4 ini para Sri Kandi. Nah, semangat ibu-ibu. Semuanya pasti akan bisa untuk mencapai kesuksesan dan kelancaran pada acara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Pak Ibnu bisa untuk perkenalan. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eni Juni Astuti atas perkenalan dan sambutannya. Berikutnya kesempatan akan kami berikan kepada yang terhormat Bapak Ibnu Siswanto PhD. Dipersilahkan Bapak Ibnu. Matur nuwun Ibu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Surakarta, dan juga Bapak Ibu guru yang lain, dan juga Bu Eni selaku sesama pendamping. Dan ini saya mendampingi Bu Eni, Bu, karena bidang saya sebenarnya bukan mungkin tidak relevan gitu dengan yang di SMK Negeri 4 Surakarta, karena saya dari jurusan otomotif, Bu, jadi berbeda jauh dengan yang tata rias ini ya, Bu. Tapi ini sudah ada Bu Eni dan saya mendampingi beliau untuk kegiatan di sini. Dan sebagaimana untuk kegiatan-kegiatan pendampingan, dan mungkin sudah disampaikan di launching kemarin, ya, kita dari PT Pendamping ini sifatnya memang ya betul-betul melakukan pendampingan, ya, bukan pengawas yang melakukan evaluasi atau meminta hal-hal yang aneh-aneh gitu, enggak. Jadi kita melakukan pendampingan terhadap kegiatan SMKPK yang dilaksanakan di SMK Negeri 4 Surakarta. Dan sesuai dengan tugas kami dari PT Pendamping, ya, kita sama juga dengan SMK Negeri 4, kita juga ada kegiatan karena kita juga masing-masing mendapatkan pendanaan, ya, sebagai SMK pelaksana maupun sebagai PT Pendamping itu ada anggaran, ya, sehingga secara umum seharusnya kami itu ada bisa kunjungan ke SMK Negeri 4 Surakarta itu enggak sekali sebulan gitu, Ibu, dari anggaran di tempat kami gitu, sehingga ada kemungkinan nanti Bu Eni ataupun saya itu ya kalau di sana sudah ada luring gitu bisa langsung ke lokasi. Kemudian di SMK Negeri 4 Surakarta ini sudah mendapatkan COE dan Revit tahun kemarin, ya, Bu. Jadi yang tahun ini mungkin hanya SMKPK untuk yang kegiatan non fisik nih, berarti nggih. Tidak ada kegiatan fisiknya, nggih. Iya. Sehingga saya pikir sudah karena sudah mendapatkan Revit, COE ataupun CO dan sebagainya itu, sehingga nanti untuk program yang non fisiknya itu mungkin kami juga bisa diberitahu, Bu, sehingga kami bisa menyampaikan juga kira-kira program dari PT Pendamping itu nanti apa saja yang akan kita sinkronkan. Dan kita juga sebagai pendamping itu kita berkesempatan untuk mendatangkan dari industri 2 kali, ya, atau 2 kali ke SMK Negeri 4, Ibu. Jadi kalau pas ada momen khusus di SMK Negeri 4 Surakarta, nanti kita bisa menghadirkan industri, ya, atau industrinya bisa nambung mungkin siapa gitu kalau ada yang mau atau yang sudah diincar gitu, atau nanti Bu Eni yang sudah punya banyak mitra di UNY dengan industri itu nanti bisa juga menghadirkan dari sini gitu. Dan itu nanti dibiayai dari dana PT Pendamping itu, Bu. Tapi hanya 2 kali nih dalam 6 bulan itu sampai dengan Desember besok. Kemudian apa lagi?
mungkin nih Bu, karena saya yakin SMK Negeri 4 ini sudah luar biasa, sudah hebat. Bahkan saya kalau tidak salah kan Bu Kepala Sekolah kemarin kan yang menyampaikan best practice pas ada acara di Hotel Sunan itu kan kalau tidak salah, pas ada acara apa itu yang penelusuran lulusan itu saya kalau tidak salah. Sehingga saya pikir SMK Negeri 4 ini sudah bagus dan saya yakin bisa dijalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus perkenalan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu Siswanto PhD. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara selanjutnya adalah sambutan pengawas SMK pada cabang Dinas 7, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Joko Suyatno. Bu Ami, mohon maaf, karena Pak Joko hari ini bebarengan dengan pretest Bu Ani. Ini saya bel dulu ya. Pak Joko sudah bisa gabung buat yang Pak Meniko? Oh belum. Berarti diundur besok pagi ya Pak ya? Ngatan nggih. Ya nanti monggo jam berapa Pak? Jam 1 bisa Pak? Nggih siap. Nggih. Matur suwun nggih. Bu Ami, karena Pak Joko ada pretest, beliaunya adalah ini ya mengikuti pelatihan. Saya tidak tahu pelatihan fasilitasi apa gitu. Jadi beliaunya ada pretest. Jadi acara untuk kebijakan besok bisa diganti besok jam 1 Bu Ami. Teman-teman bisa Zoom. Setelah itu habis itu kan bersama Pak Heri nanti yang LMS. Jadi digabung dengan Pak Joko. Berarti hari ini kepada teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih Bu Emi, terima kasih Bu Eni dan Pak Ibnu sudah rawuh di SMK Negeri 4 Surakarta. Mohon maaf karena Pak Joko ada halangan, jadi kebijakan akan diberikan besok pagi berbarengan dengan bareng-bareng tentang pengertian LMS kepada semua Bapak Ibu guru. Matur suwun sangat untuk kehadirannya. Mungkin Bu Ami dilanjut saja, acara hari ini adalah tim teknis dari Bu Ratna terkait dengan pelaksanaan IHT. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sudah mulai masuk room masing-masing dengan yang akan dipandu oleh Bu Ratna sebagai pelaksana IHT. Saya menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan Pak Joko tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada pretest. Mohon maaf. Terima kasih. Monggo Bu Ami bisa dilanjut langsung. Baik. Terima kasih Bu Ning. Ya. Bu Ratna, atau bisa ditutup dulu. Kita Ibu lanjut. Bapak yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan IHT SMK Negeri 4 Surakarta telah berakhir. Untuk itu, marilah kita tutup acara pembukaan in-house training kurikulum paradigma baru sekolah penggerak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tamu undangan. Selamat sukses ibu-ibu semuanya. Bapak Ibu guru. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Emi. Bapak Ibu guru yang kami hormati. Ya. Salam Pak Ibnu, Bu Eni. Pak Ibnu, kita nanti ketemu Pak. Saya masukkan nanti sama Bu Eni, sama Bu Emi juga. Terima kasih untuk rawuhnya. Terima kasih Bu Eni, Bu Emi, Pak Ibnu. Ibu Eni, Bapak Ibnu sama Bu Emi berkenan untuk foto dulu, Mas Yogi. Monggo silakan. Foto dulu Bu, ya. Mohon maaf, Ibu Emi, Bapak Ibnu, Ibu Eni, mohon berkenan foto dulu. Ya Bu. Bisa dibuka semuanya ya. Bu Eni sudah dibuka. Bersama dulu. Dikasih 1, 2, 3. Ya. Cukup. Lagi ya. Layar lain Mas Yogi. Sudah siap? 1, 2, 3. Ya, masih lagi Bapak Ibu guru? Ya. Berikan senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Cukup. Iya.
Terima kasih. Bapak Ibu, berikutnya adalah informasi tentang kegiatan hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Ratnawati, Sarjana Seni. Pada yang terhormat Ibu Ratnawati, sepenuhnya kami persilahkan. Dari Bu Ami cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten pamit riyen ya, Bu. Ngapunten. Monggo, Mak. Pak Ripno, terima kasih banyak Bu Eni, Bu Eni. Ibu. Iya, Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, ini nanti Bapak Ibu diminta masuk ke room masing-masing dengan membuka e-learning-nya. Di e-learning sudah ada link room-nya untuk acara orientasi pelatihan yang akan diampu oleh Ibu di kelas Smart, Ibu Anita Vika, di kelas Beauty, Ibu Siti Rohana, di kelas Good Karakter ada Bu Endang Triastuti. Dan nanti setelah selesai sinkronus, Bapak Ibu bisa dilanjutkan dengan tes awal dan dilanjutkan dengan asinkronus dengan mengerjakan soal-soal yang ada di LMS di hari pertama. Informasi dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan? Mungkin saya bisa nambah Bu Ratna. Jadi saya berharap kepada Mas Yogi, Mas Rahmat, dan Mas Faisal untuk mendampingi Bapak Ibu yang ada di ruang masing-masing, sehingga nanti kalau yang izin bergabung berarti yang ngeklik itu nanti Mas Yogi, dan yang di room 2 itu Mas Rahmat, di room 3 adalah Mas Faisal, biar narasumbernya fokus dengan pembelajarannya ya. Jadi nanti kalau ada narasumbernya pakai Jamboard atau pakai apa, Mas Faisal dan juga yang akan membagikan absennya itu juga tim IT-nya ya. Terima kasih. Terima kasih, itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Bisa istirahat dulu, nanti bisa kembali di chatnya di jam berapa gitu Bu Ratna disepakati. Ini jam 3 kurang seperempat, berarti nanti akan kembali di room masing-masing jam berapa. Seperti itu Bu Ratna, monggo Bu Ratna disepakati dulu. Nggih. Nggih, untuk kembali ke room setelah sholat asar aja nggih 15.15. Jam 3 lebih 15 menit nanti kita masuk room. Ya. Okay. Sebelum pada keluar Bu Ratna, saya menambahkan sedikit keluar dari IHT. Bapak Ibu, terkait informasi dari Bapak Kepala Cabang Dinas terkait dengan apa tadi PPKM ya. Kemarin-kemarin saya, karena mungkin PPKM sudah terlalu lama, jadi kalau yang izin-izin itu kalau tidak saya izin karena saya pakai WOW karena terlalu lama. Ternyata ini diingatkan kembali bahwa betapa pentingnya PPKM level 4, sehingga monggo kalau tidak berkepentingan sama sekali di sekolahan, diharapkan jangan di sekolahan, nggih. Jadi ini kita matuhi program pemerintah yang di mana memang ini pandemi sudah berkurang di angka 3.000, 30.000, makanya 3.000 itu ya. Maka agar pandemi ini cepat berlalu, kalau tidak berkepentingan sekali jangan di sekolahan, karena efek dari PPKM bukan berarti apa-apa. Yang saya ini bukan sebetulnya takutnya nanti kita tidak tahu virus itu dari mana. Makanya kemarin Pak Bagus sama kami berdiskusi, anak-anak aja kita batalkan kemarin untuk upacara di sekolah, karena kita nggak tahu keluarga dari mana, virus dari mana, sehingga ya, jadi mohon dengan sangat. Terus kalau ada acara seperti ini ya di rumah aja Bapak Ibu, keluar seperti Bu Lilis itu masuk keluar itu kan japri saya, buku sinyalnya jelek, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, daripada ke sekolah keroyol-royol terus ternyata itu juga mempengaruhi bandwidthnya sekolah. Tadi kan naik turun ya, saya japri Mas Yogi itu karena pengaruh pengguna banyak di sekolahan sehingga mempengaruhi bandwidthnya. Mohon dengan sangat, bukan berarti kami melarang, tetapi kita hormati aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Gitu nggih Bu Wening?
Bukus, terima kasih. Saya nggak tegel tadi ya, badhe matur Bapak Ibu. Jadi saya juga seperti ini, guys. Sebenarnya saya juga nggak mau ke sekolah, tapi hari ini ada beberapa tanda tangan ijazah yang harus saya tanda tangani ke sekolah. Dan saya juga harus hadir, Bu. Sebenarnya lebih enak di rumah, Bu. Kita menjaga diri kita masing-masing. Kalau nggak perlu, nggak ke sekolah. Biar yang ke sekolah sudah dibagi oleh Bukus. Dan Bapak Ibu guru, saya berharap untuk tetap di rumah saja. Itu saja, Bu, untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih ya. Monggo Bapak Ibu bagaimana manajemen kuotanya, silakan Bapak Ibu untuk mengatur sendiri. Yang penting Bapak Ibu, ini sekali lagi, ini adalah tugas negara, dan Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan ini, karena ini kegiatan ini semua akan direkam oleh dari kementerian, karena saya melaporkannya dari SIM PKB. Jadi sekarang semua kegiatan yang hadir itu siapa, kemudian nanti pekerjaannya bagaimana, jadi tapi tetap bahagia Bapak Ibu, tetap bahagia dan melakukannya dengan senang hati. Itu saja dari saya, semangat semuanya, sehat selalu, dikerjakan sebisanya dulu, kalau nggak tahu tanya Bu Wening ya. Tanya Bu Wening aja, nggak usah bingung ya. Tanya Bu Wening, nanti akan saya jawab. Saya on time. Bu Wening, saya nggak bisa ngerjakan soal ini, yang mana Bu? Nanti saya jawab. Ya, nggak usah takut salah jawabnya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semua benar ya, semangat semuanya. Yang penting jangan lupa absensi, tetap ada di video, ya walaupun mendelap-mendelup sinyalnya nggak apa-apa. Yang penting di rumah, udah nyaman di rumah sama anak istrinya ya, senang rasanya di rumah itu. Terima kasih, akhirul kalam, monggo selamat Bu Ratna, segera ditutup saja Bapak Ibu biar istirahat. Dan nanti kita masuk di orientasi pelatihan bersama dengan 3 narasumber ya, siap. Oh iya Pak Heri, ini ada kode LMS-nya nggak Pak Heri? Saya belum dapat kodenya ya Pak Heri ya. Sama ya Pak kodenya? Halo Pak Heri? Oh, Jimu dulu. Konangan. Gimana Bu? Kita kode LMS-nya sama ya Pak dengan yang LMS sekolah ya Pak, alamatnya ya Pak? Sami. Oh, sami. Oke, siap. Berarti saya nanti sudah mulai koreksi yang PH ya ini ya malam ini ya Pak ya. Besok pagi, otomatis besok pagi aja saya mulainya. Ya, semangat Pak Heri, ayo semuanya semangat ya, berbagi ya, semuanya harus semangat, kerjakan tugas sebisanya. Ora usah aku kudu apik, nggak ada yang apik, nggak ada yang salah, semuanya betul ya. Yang penting diisi, dah itu. Yuk Pak Heri, terima kasih Pak Heri. Monggo Bu Ratna bisa dilanjut Bu Ami. Langsung kita ditutup dulu, langsung kita kembali jam 13.15 di masing-masing. Kita akhiri. Kita langsung keluar saja, nanti masuknya link lewat e-learningnya Bapak Ibu sendiri-sendiri sudah masuk ke kelasnya masing-masing. Kita keluar dari room ini. Bisa istirahat sama sholat dulu. Sekian informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, room utama kami tutup. Habis ini Bapak Ibu bisa ke room masing-masing ya. Terima kasih semuanya.